Di antara sobat sehat semua, pasti sudah banyak yang mengetahui bahwa kebiasaan merokok adalah salah satu kebiasaan yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kenapa sih rokok berbahaya dan apa saja bahaya dari rokok? Yuk kita tonton video berikut sampai selesai. Merokok dapat menyebabkan kanker pada berbagai organ pada tubuh, di antaranya tenggorokan, paru-paru, ginjal, kandung kemih, hati, darah, dan juga usus besar. Nah, kita akan bahas salah satu kanker yang paling sering dikaitkan dengan merokok, yaitu adalah kanker paru. Salah satu faktor resiko utama dari kanker paru adalah merokok. Dengan merokok meningkatkan resiko terjadinya kanker paru sebesar 25 kali. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di dalam merokok mengandung zat-zat yang bersifat karsinogen atau dapat memicu pertumbuhan kanker. Merokok dapat menyebabkan penyakit paru, diantaranya penyakit paru obstruktif kronis yang meliputi bronkitis kronis dan juga emfisema. Selain itu, merokok juga meningkatkan terjadinya infeksi pada paru seperti pneumonia dan juga tuberkulosis. Tidak hanya itu, merokok juga akan memicu terjadinya serangan asma atau membuat serangan asma menjadi lebih buruk. Merokok juga meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner dan juga stroke sebesar 2-4 kali lipat. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena rokok akan merusak dinding pembuluh darah, membuat lumen akan menjadi sempit dan sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Selain itu, rokok juga memicu terjadinya gumpalan pada pembuluh darah, baik pembuluh darah pada otak dan juga pada jantung, yang memicu terjadinya stroke ataupun penyakit jantung koroner. Bahaya pada rokok ditimbulkan oleh kandungan yang terdapat dalam rokok. Terdapat sekitar 7.000 bahan kimia dan setidaknya 69 diantaranya bersifat karsinogen atau bisa memicu terjadinya kanker. Kita akan membahas beberapa bahan kimia berbahaya diantaranya. Yang pertama adalah nikotin. Nikotin adalah zat stimulan atau yang bersifat merangsang otak. Efek samping dari nikotin yang berbahaya pada tubuh yaitu yang pertama adalah meningkatkan detak jantung, yang kedua adalah meningkatkan tekanan darah, menyebabkan sesak nafas, muntah, dan juga diare. Nikotin adalah salah satu zat yang bersifat adiksi atau menyebabkan kecanduan. Hal inilah kenapa para perokok mengalami kesulitan untuk mengurangi kebiasaan merokok. Jika seseorang tiba-tiba berhenti untuk merokok, akan terjadi gejala putus obat yang akan mengalami beberapa keluhan seperti yang pertama adalah pusing, kemudian sulit berkonsentrasi, sulit tidur, mengalami kecemasan, dan mudah mengalami emosi. Selanjutnya, bahan kimia yang kedua adalah tar. Tar adalah salah satu zat yang bersifat karsinogen atau bisa memicu terjadinya kanker. Nah, tar ini akan merusak silia atau rambut halus pada saluran pernafasan yang berfungsi sebagai pelindung yang akan mengeluarkan kuman, bakteri, dan juga virus yang dikeluarkan melalui batuk. Bahan kimia berbahaya yang ketiga adalah karbon monoksida. Seperti kita tahu bahwa di dalam pembuluh darah, oksigen diangkut ke seluruh tubuh melalui ikatan dengan hemoglobin. Nah, karbon monoksida ini akan menghalangi ikatan tersebut sehingga menyebabkan oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Hal tersebut kenapa beberapa perokok akan mengalami mudah lelah dan juga sesak nafas. Bahan kimia selanjutnya adalah benzen. Benzen ini akan mempengaruhi DNA sel dan diidentifikasi sebagai faktor resiko terjadinya beberapa kanker seperti kanker ginjal dan juga kanker darah atau leukemia. Iya, benar bahwa merokok akan meningkatkan resiko terjadinya COVID, gejala berat, dan juga masuk ICU. Mengapa demikian? Karena merokok akan merusak dinding saluran pernafasan dan juga silia atau rambut halus yang berfungsi sebagai pelindung. Silia akan menangkap kuman, virus, dan juga bakteri yang dikeluarkan melalui batuk. Ketika silia rusak, akan terjadi penurunan fungsi perlindungan. Yang kedua, dahak akan semakin kental dan juga susah dikeluarkan, sehingga virus, kuman, dan juga bakteri akan lebih mudah ke dalam saluran pernafasan. Tepat sekali, merokok juga dapat meningkatkan resiko terjadinya tukak lambung.
Kenapa demikian? Karena asap rokok akan merusak pelindung lapisan dari dinding lambung dan juga meningkatkan asam lambung. Jadi untuk sobat sehat semua yang ingin sembuh dari asam lambung, selain minum obat teratur, mengkonsumsi makanan secara teratur, menghindari makanan yang mencetuskan asam lambung seperti makanan pedas, makanan asam, berlemak, dan juga kopi, juga harus menghindari asap rokok. Untuk sobat sehat semua yang masih merokok, mulai sekarang coba yuk pelan-pelan berhenti merokok. Memang gak mudah sih, tapi dengan niat yang kuat, konsistensi dan juga support system, sobat sehat semua pasti bisa. Saya, Dr. Iklima Kurniadewi, Dokter Umum RSUD SLG Kediri. RSUD SLG, pelayanan prima, komitmen kami.